Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Tidak ada kata yang paling indah yang selalu kita ucapkan pada malam hari ini terkecuali ucapan atau kalimat alhamdulillah, merupakan kalimat pujian kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat hadir kembali di tempat yang sangat mulia ini. Bapak Ibu yang hadir malam hari ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala di saat hari ini orang sedang khusyuk melihat bola. Bola ya. Hari ini orang khusyuk sedang menyaksikan bola, tapi alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir malam hari ini luar biasa ya, meninggalkan kesenangannya, meninggalkan hobinya. Insya Allah dengan duduknya malam hari ini di tempat yang sangat mulia ini, insya Allah kita pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam salah satu hadis dikatakan bahwa ketika Allah mencintai hambanya, maka hamba-hambanya itu akan disibukkan dalam perkara agama ya. Ketika Allah mencintai hamba-hambanya, maka Allah akan sibukkan hamba tersebut di dalam perkara agama, sehingga kita akan mudah meninggalkan kesenangan yang sifatnya nafsu, sehingga kita arahkan kepada tempat-tempat yang memang mendatangkan rahmat dan ampunan Allah SWT. Maka hari ini alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir. Kita akan sama-sama belajar kembali mengenai tentang pembelajaran ilmu tajwid dan makharijul huruf. Kebetulan hari ini kajian kita tahsin Al-Quran. Mari kita sama-sama kita akan mengulas kembali pembelajaran ilmu tajwid. Kita ambil dari surah Al-Baqarah. Kita akan melanjutkan sekarang ayat 13 ya. Silahkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan Al-Quran yang ada di masjid ya, Al-Quran wakaf dari jamaah kita untuk bisa dibaca. Silahkan dipegang supaya pahalanya tetap mengalir kepada orang-orang yang berwakaf ya. Sayang kalau ada orang wakaf ke masjid tapi tidak dimanfaatkan, justru pahalanya tidak akan sampai mengalir. Mengalir itu ketika dimanfaatkan, dibaca, baru pahala bagi orang yang berwakaf akan mengalir terus. Baik, silahkan dibuka surat Al-Baqarah ayat 13. Kita akan melanjutkan. Kita akan baca dulu, mengawali dengan ibadah lisan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bisa dilihat Al-Qur'annya atau nanti lihat ke depan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Wa idza di sini ada hukum apa? Ada hukum apa? Mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Ada alif sukun diawali dengan harkat fathah ya. Wa idza mad tabi'i. Berapa panjangnya? Panjang mad tabi'i berapa harkat? 2 harkat. 2 harkat itu berapa alif? 1 alif. Terus huruf mad tabi'i ada berapa? Ada 3. 1 alif sukun diawali dengan harokat fathah. 2 ya sukun diawali dengan harkat kasrah. 3 waw sukun diawali dengan harokat domah. Jadi huruf mad tabi'i ada 3 tuh, bisa diingatkan. 1 alif sukun
diawali dengan harkat fathah. 2, ya sukun diawali dengan harkat kasrah. Yang ketiga, waw sukun diawali dengan harkat dhammah. Wa idza qila lahum. Jadi cara membaca 2 harokat itu, pertama bisa dengan 2 ketukan. Yang kedua bisa dengan 1 ayunan. Jadi cara membaca 2 harkat, pertama bisa dengan 2 ketukan atau bisa dengan satu ayunan. Wa idza qila lahum, wa idza qila lahum, bareng-bareng. Sekali lagi, wa idza qila lahum. Baik. Kemudian di sini ada huruf dha. Awas. Cara pengucapan huruf dha. Wa idza, dha. Ya. Jadi huruf dha ini dari tarful lisani wa tarfus sanatainil ulyatain. Dari ujung lidah dan ujung 2 gigi atas. Ya. Saya lagi, makhraj dha itu keluarannya dari tarful lisani wa tarfus sanatainil ulyatain. Dari ujung lidah dan ujung 2 gigi atas. Ini makhraj dha. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Jadi sekali lagi, makhraj dha itu dari mana? Makhraj dha ujung lidah, tarful lisan. Ah, ini tarful lisani wa tarfus sanatainil ulyatain. Nah, tarful lisani wa tarfus sanatainil ulyatain. Artinya dari ujung lidah, kemudian dan ujung 2 gigi atas. Za, za, azza, azzi, azzu. Coba bareng-bareng. Azza, azzi, azzu. Lagi. Azza, azzi, azzu. Tah yang keluar dari sini, dari tarful lisan wa tarfus sanatainil ulyatain, hurufnya ada 3. Nah, yang keluar dari ujung lidah dan ujung 2 gigi atas, hurufnya 3. 1, za. 2, lo. Yang ketiga, sa. Za, lo, sa. Coba bareng-bareng. Za, lo, sa. Lagi. Za, lo, sa. Jadi patokannya ujung lidah dan ujung 2 gigi atas. Za, lo, sa. Za, lo, sa. Sekali lagi. Za, azza. Coba. Alli, allu, allo, alli, allu, asa, asi, asu, lalosa. 3 huruf. Ah, ini 1 makhraj. Jadi 3 huruf ini 1 makhraj. Baik. Tengok lagi, wa idza qila, qila. Ada hukum apa lagi di sini? Mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i?
Ada iya sukun diawali dengan harkat kasroh tuh. Iya sukun diawali dengan harokat kasroh tuh. Disebut mad tabi'i. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat itu berapa alif? 1 alif. Cara membaca 2 harokat gimana? Bisa dengan 2 ketukan atau 1 ayunan. Wa idza qila tuh. Wa idza qila lahum. Tapi jangan kepanjangan. Wa idza qila lahum. Itu kepanjangan. Ya. Cukup 1 ayunan, 2 ketukan. Wa idza qila lahum. Bareng sekali lagi. 1, 2, 3. Iya. Coba mad itu terbagi berapa? Mad 2. 1 mad tabi'i 2. Mad far'i. Mad tabi'i disebut dengan mad asli. Kalau mad far'i dibagi berapa? Cabang mad far'i ada berapa? 13. Mad wajib mutasil, mad jaid munfasil, mad farku, mad tamkin, mad iwad, mad arid disukun, mad badal, mad lazim. Terus apa lagi? 13 ya. Jadi dari mad far'i di sini dibagi menjadi 13. Ya, 13. Baik, lanjut. Wa idza qila lahum. Lahum disebut idhar apa? Idhar apa namanya? Idhar syafawi. Wa idza qila lahum aminu tuh. Jadi jangan dibaca wa idza qila lahum aminu. Tidak boleh begitu. Tidak boleh didengung. Tapi jelaskan. Sama seperti bacaan izhar halki. Harus jelas. Nah, dalam bacaan idhar syafawi pun harus dibaca jelas. Kita tahu bahwa idhar syafawi ini masuknya ke hukum apa? Yang waktu kemarin udah. Ya. Idhar syafawi ini termasuk hukum apa? Masuk ke mim sukun. Ada berapa hukum mim sukun? Ada 3. 1 idhar syafawi, 2 ikhfa syafawi, 3 idgham mimi tuh. Jadi hukum mim sukun itu ada 3. 1 idhar syafawi, 2 ikhfa syafawi, 3 idgham mimi. Huruf idhar syafawi ada berapa? 26. Huruf ikhfa syafawi ada berapa? 1. Yang 1 itu apa? Ba. Huruf idgham mimi ada berapa? 1. Yang 1 itu apa? Mim tuh.
Tah kembali ke sini, wa idza qila lahum. Jadi hukumnya idhar syafawi. Lanjut, aminu, aminu. A hukum apa? A hukum mad badal. Apa itu mad badal? Setiap a i u yang dibaca panjang. Sekali lagi, apa itu mad badal? Setiap a i u yang dibaca panjang. Contoh mad badal lagi, selain amanu atau aminu. Contoh apa lagi? Imana. Nah, i tak ini mad badal. Atau utia. Ini pun sama mad apa? Mad badal. Imana utia aminu aminu imana utia. Nah ini contoh-contoh mad badal. Amanu imana mad badal utia mad badal. Setiap bacaan a i u yang dibaca panjang itu mad badal. Ya bisa disebut hampir sama, tapi secara hukum beda. Ya, hukumnya beda. Coba saya kasih contoh gini. Nu hi ha. Coba. Ini contoh apa? Nu hi ha. Mad tabi'i. Nu mad tabi'i, hi mad tabi'i, ha mad. Kenapa tidak dibaca mad badal? Tidak disebut hukum mad badal? Karena awalnya bukan hamzah. Yang mad badal ini amanu aminu imana utia. Kalau ini nuhiha. Contoh mad tabi'i. Bisa dipahami? Baik, lanjut. Aminu nu. Hukum apa? Mad tabi'i. Gak usah ragu. Nu aminu nu. Ini kan nu. Tadi kan mad tabi'i. Nah, ini pun disebut mad tabi'i. Mana yang menjadi huruf madnya? Aminu nu. Yang menjadi huruf madnya mana? Waw atau alif? Alif atau waw? Alif atau waw? Kok di sini ada alif? Nah, alif di sini namanya alif ziyadah. Yang menjadi huruf madnya adalah waw. Kenapa? Karena ada waw sukun diawali dengan harokat dhamma. Kalau alif sukun diawali harkat fathah. Kalau waw sukun diawali harkat dhamma. Kalau iya sukun diawali harkat kasroh. Oh, berarti yang menjadi hurufannya apa di sini? Waw, bukan alif ya, tapi waw. Aminu nu
Nah, kebetulan di sini hukumnya mad tabi'i, maka panjangnya pun berapa harokat? 2 harokat, cukup 2 harokat. Gak boleh lebih mad tabi'i mah. Lebih gak boleh, kurang gak boleh. Tapi harus 2 harokat. Maka tadi cara membaca 2 harokat itu bisa dengan 2 ketukan, bisa dengan 1 ayunan. Jadi arti tabi'i itu karakter. Jadi karakter mad tabi'i memang tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 2 harokat gitu. Nggak boleh lebih dari 2 harokat. Tidak boleh juga kurang dari 2 harokat. Berarti harus 2 harokat panjang mad tabi'i. Aminu kama amanan nasu. Coba, kama ada hukum apa di sini? Mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Tidak mad wajib. Kumpulnya huruf mad dengan hamzah di lain kalimat. Sekali lagi, kenapa disebut mad jaiz munfasil? Kama amanan nas. Kumpulnya huruf mad dengan hamzah di lain kalimat. Disebut mad jaiz munfasil. Munfasil itu terpisah. Yang menjadi terpisahnya apa? Huruf mad dengan hamzah. Bukan satu kalimat, tapi beda kalimat. Di lain kalimat, beda kalimat, bukan satu kalimat. Awas. Yang satu kalimat itu mad apa? Mad wajib muttasil. Ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Tah di sini kama amanan nasu disebutnya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil tuh. Pertanyaannya berapa panjangnya? Berapa harokat? Mad jaiz munfasil. Kok tumben gak ada air? Beda suaranya serak gitu. Padahal tadi hujan ya. Punten. Punten imada. Emutan we imang emutan. Dah ini aja cukup, alhamdulillah. Tidak mesti teh manis, susu juga bisa. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi, panjang mad jaiz munfasil. Ayo. Ada 3 cara membaca mad jaiz munfasil. Pertama, ada 3 tingkatan. 1, hadr. Hadr itu dibaca cepat. Cepatnya berapa harokat? 2. Terus yang kedua, setelah hadr tadwir. Tadwir itu dibaca sedang. Sedangnya berapa harokat? 4 harokat. Yang ketiga, tartil. Tartil itu dibaca lambat. Lambatnya berapa harokat? 5 harokat. Sekali lagi,
Ada berapa tingkatan bacaan mad zaid munfasil? 3. 1. Hadar dibaca cepat. Cepatnya berapa harokat? 2. Terus yang kedua, setelah hadar tadwir. Tadwir itu dibaca sedang. Sedangnya berapa harokat? 4 harokat. Terus yang ketiga, tartil. Tartil itu dibaca lambat. Lambatnya berapa harokat? 5 harokat. Sebagaimana kaidah hadrun wa tadwirun wa tartilun taro jami'uha murataban liman qara. Jadi menurut ulama para ahli qura, jadi ada 3 tingkatan bacaan mad zaid munfasil. Pertama hadar 2 harakat, yang kedua tadwir 4 harakat, yang ketiga tartil 5 harakat. Hadrun wa tadwirun wa tartilun taro jami'uha murataban liman qara. Ini menurut kaidahnya. Gampang ya? Bisa dipahami? Sedikit lagi. Kama amana. Ada hukum apa tadi? Nih sama dengan ini. Mad bada. Berapa harkat mad badal? 2 harkat. Berarti sama dengan mad apa tadi? Mad tabi'i. Kama amanan nasu. Ada hukum apa? Pertama ada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ini disebut dengan idgham syamsiyah. Alif lam syamsiyah disebut juga dengan idgham syamsiyah. Terus setelah alif lam syamsiyah ada hukum apa lagi? Kita hapus ini. Satu, idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah boleh. Idgham syamsiyah. Terus setelah idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah ada hukum apa lagi? Gunnah. Kenapa disebut gunnah? Ada nun bertasydid. Di sini gunnahnya disebut idgham apa? Idgham asliyah, gunnah asliyah atau gunnah aridiyah? Gunnahnya disebut gunnah apa? Gunnah asliyah. Gunnah asliyah ini disebut juga dengan gunnah apa? Musyaddad. Sekali lagi. Gunnah itu terbagi 2. Satu gunnah asliyah atau disebut juga dengan gunnah musyaddad. Yang kedua gunnah aridiyah. Gunnah aridiyah itu apa? Gunnah yang ada di idgham mutajanisain. Aridiyah ini artinya gunnah tiba-tiba. Ya, gunnahnya itu secara tiba-tiba. Huruf gunnah ada berapa? Ada 2. Yang 2 itu apa saja? Nun dan mim yang bertasydid. Sekali lagi, huruf gunnah ada berapa? 2. Apa saja? Gunnah terbagi berapa? 2. 1 gunnah asliyah, disebut juga dengan gunnah musyaddad. Yang kedua gunnah aridiyah. Berarti di sini gunnahnya gunnah apa? Gunnah asliyah.
atau gunnah musyaddad. Terus setelah ada hukum gunnah, ada hukum apa lagi? Mad tabi'i itu. Tadi idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah, yang kedua gunnah, terus yang ketiga mad tabi'i. Kama amanan nasu qalu. Tapi kalau bacaannya di sini di waqaf, kama amanan nas. Jadi hukum apa? Kalau bacaannya waqaf, mad arid lis sukun. Jadi kalau bacaannya di wasol, kama amanan nasu qalu, berarti nak di sini hukum mad tabi'i. Tapi kalau di waqaf di sini berhenti, kama amanan nas. Jadi hukum mad arid lis sukun. Tuh. Tah panjangnya mad arid li sukun di sini ada 3 tingkatan juga bacaannya. Jadi cara membaca mad arid li sukun sama seperti mad jaid munfasil, ada 3 tingkatan. Kalau mad arid li sukun 3 tingkatan itu, pertama qasar. Qasar itu qasar atau qasir? Qasir ya. Berapa harkat? 2 harkat. 2. Tawasud berapa harkat? 4. 3. Tul. Tul itu berapa harkat? 6 harokat. Sekali lagi. Kita urut. Pertama dari tul. Tul itu panjang 6 harkat. Yang kedua tawasud. Tawasud itu panjang 4 harkat. Yang ketiga qasir. Qasir itu pendek. Pendeknya 2 harokat. Sekali lagi. Jadi bacaan mad arid li sukun ada 3 tingkatan. 1 tul. Tul ini berapa harkat? 6. Yang kedua tawasud. Tawasud itu berapa harkat? 4. Yang ketiga qasir. Qasir itu berapa harkat? 2 harokat. Gampang? Gampang ya? Insya Allah. Ini mah gampang lah. 1 kali kicupan saja udah hafal ini mah. Ya, gampang insya Allah. Yang susah itu kalau gak ngaji. Kalau ngaji mah gampang insya Allah. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini cara penyebutan hukum per hukum, ya. Mulai dari tadi wa idza qila lahum aminu kama Jadi penyebutan hukum-hukumnya insyaallah. Nah, ini cara insya Allah supaya kita cepat memahami. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa diulang di rumah masing-masing. Setelah nanti pulang, setelah sholat isya pulang ke rumah, jangan dulu nonton. Tapi ulang dulu yang tadi, silahkan diulang. Jadi ibu bapak bisa capetang sendiri aja gak apa-apa, ngomong sendiri. Wa idza hukumnya mad tabi'i. Kenapa disuruh mad tabi'i? Sebutin tuh. Huruf mad tabi'i ada berapa, sebutkan, panjangnya berapa harokat, sebutkan. Gak apa-apa, silahkan ngomong sendiri aja gak apa-apa. Ini supaya cara cepat untuk mudah memahami. Ya, seperti itu ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit ulasan mengenai tentang pembelajaran ilmu tajwid dari surah Al-Baqarah ayat 13 tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua
Sehingga dalam bacaan Al-Quran kita insya Allah diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah ada semangat dan keinginan untuk terus belajar. Karena kunci sukses itu ketika kita punya semangat dan ada keinginan untuk belajar. Maka dua poin tadi ketika ada dalam diri kita, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Walaupun secara prakteknya masih susah, tapi kalau ada keinginan untuk terus belajar, berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mempermudah kita semua. Terima kasih. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.